aja yang pertama tentang peran teknologi. Nah, ketika kita bahas tentang teknologi, kita nggak akan lepas dari adanya revolusi industri. Untuk itu, mari kita coba lihat ini brief history untuk revolusi industri mulai dari 1.0 sampai 4.0. Mbak, suaranya sudah keluar atau belum videonya? Kak, Sudah ya? Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Jadi dimulai dari adanya revolusi industri, yang pertama ditemukannya mesin uap yang dimulai di England pada tahun atau abad ke-18 dan dilanjutkan dengan adanya produksi massal, ditemukannya energi listrik dan minyak pada revolusi industri yang kedua, sehingga prosesnya lebih efisien lagi. Dilanjutkan dengan revolusi industri yang ketiga, adanya revolusi digital. Kita mulai mengenal yang namanya robot dan komputer. Software serta internet juga ditemukan pada industri 3.0. Dan sekarang kita masuk pada revolusi industri yang keempat, di mana mulai ada smart factories. Kita kenal yang namanya AI, IoT, Big Data, dan ke sustainability pada akhirnya. Oke. Sehingga kalau digambarkan timeline dari revolusi industri tadi, dari video tadi, ya digambarkan seperti ini. Dari 1.0 hingga yang sekarang kita dihadapkan pada masa depan atau yang dikatakan society 5.0, di mana smart people yang nanti akan digambarkan di masa depan. Maaf Nah, Kak, slide-nya belum nampil. Oh, slide-nya belum nampil. Iya. Kayaknya kalau nampilkan video, itunya hilang ya. Boleh mungkin di-share ke operator aja. Mungkin. Oh, sudah. Oke, Oke Kak, sudah nampil slide-nya. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Nah, ini adalah gambaran dari revolusi industri tadi yang ada di video. Jadi mulai dari mekanisasi pada revolusi industri 1.0 hingga ke 4.0 yang sekarang ini kita masuk di era digital. Dan kita dihadapkan pada society 5.0 di mana tadi adanya smart people. Dan tentu saja ini merubah juga pola masyarakat. Pola kehidupan masyarakat yang dahulu masih primitif, kemudian berkembang dengan adanya teknologi, hingga sekarang berfokus kembali kepada masyarakat itu sendiri. Jadi dengan adanya teknologi, jangan sampai kemudian manusia itu melemah. Ya, adanya teknologi itu justru kemudian menguatkan dan juga mengembangkan potensi yang ada atau kemudian yang dimiliki oleh manusia. Nah, karena kita ada di posisi industri 4.0, kita akan fokus di situ dan bagaimana nanti gambaran ke depan. Nah, dalam industri 4.0, beberapa pengembangan teknologi yang terkenal atau yang dikenalkan adalah mulai dari adanya big data. Kita mengenal bahwasanya sekarang ini data menjadi sebuah aset. Entah itu untuk perusahaan maupun untuk dunia pendidikan atau kemudian di dunia industri. Semakin besar data yang kemudian bisa diperoleh, itu akan menjadi sumber informasi bagi pengembangan perusahaan ataupun usaha. Lalu dalam industri 4.0 juga mengenal yang namanya augmented reality. Kita melihat buku-buku pelajaran, buku-buku anak-anak sekarang sudah terintegrasi dengan video. Ada robotik, web dan mobile, di mana sekarang sudah tidak ada batas lagi antara orang-orang di Indonesia dengan yang di luar negeri tanpa batas. Kemudian ada cloud computing juga, di mana menyimpan semua data. Kita bisa akses data dari manapun dengan gawai apapun. Nah, yang paling penting adalah
perlukannya cyber security. Karena dengan adanya data yang bisa diakses kapan saja, diakses oleh siapa saja, perlu perlindungan soal keamanan data. Ini yang kemudian menjadi hal kritis yang kemudian disampaikan oleh Diskominfo juga, perlunya dan pentingnya tentang perlindungan data. Dan yang tidak kalah penting adanya Internet of Things, lalu simulation dan printing 3 dimensi. Sehingga kalau di gambar yang kanan ini adalah kelima hal, 6 hal yang kemudian menjadi pokok dari perubahan atau perkembangan di industri 4.0. Terjadinya otomasi, lalu koneksi, cloud computing, Internet of Things, big data, dan juga sistem terintegrasi. Nah, lalu dampaknya kepada masyarakat apa saja? Kita sudah melihat banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kemudian membantu kehidupan di masyarakat. Contohnya saja ketika kita berbelanja. Sudah ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya yang kemudian merubah pola perilaku konsumen. Dari yang kemudian mereka biasa berjualan atau bertransaksi offline, sekarang semuanya serba online. Kemudian sharing ekonomi. Adanya kemudian sekarang aplikasi Swap, Bookmooch, ya, yang kemudian memudahkan dalam hal berbagi. Smart appliance sekarang juga telah dikenalkan juga smart home, lalu juga dalam dunia pendidikan, dan tak kalah juga di dunia transportasi dengan adanya Gojek ataupun Grab dan yang sejenisnya. Nah, ketika kita bicara soal keuangan masa depan, maka juga kita nggak bisa lepas dari adanya fintech atau financial technology. Nah, sekarang kita juga sangat dipermudah dengan adanya teknologi ini ya, terutama di dunia finansial atau di dunia keuangan. Mulai dari perbankan, asuransi, investasi, transaksi pembayaran, ya, sampai di peminjaman, sekarang sangat dipermudah. Mulai dari syarat, tinggal klik-klik aja, kita bisa dapat uang dari mana saja. Tapi semua juga ada konsekuensinya. Artinya kalau kita lihat landscape-nya, dunia teknologi, terutama di bidang keuangan, sudah semakin melebar dan sudah semakin meluas. Bisa kita lakukan dengan hanya bermodalkan HP dan internet. Karena semuanya sudah ada di situ. Pembayaran apapun bentuknya, kemudian transaksi apapun, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan handphone. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasanya sekarang ini kita dihadapkan pada era 5.0. Society Era 5.0 ini dikenalkan awal tahun 2019 ya oleh negara Jepang. Kita tahu bahwasanya negara Jepang merupakan negara paling maju mungkin ya. Mungkin setelah Amerika atau setara dengan Amerika, China. Yang kemudian mereka teknologinya udah jauh jika dibandingkan dengan Indonesia. Nah, di Society Era 5.0 ini masyarakatnya berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan teknologi dengan menyelesaikan masalah melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Sehingga ada 2 poin di dalam Society Era ini, bagaimana kemudian penggunaan teknologi dan bagaimana kegiatan manusia dijalankan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Nah, kita juga bisa lihat bagaimana Society Era ini dikenalkan awal oleh negara Jepang. Tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini bahwasannya tinggal di sebuah desa yang kecil, tapi teknologinya sudah semakin canggih dibanding dengan yang di Indonesia. Bahkan kulkas pun sudah dipasang teknologi yang bisa memberikan saran untuk makan apa hari ini, ya. Kemudian ingin
belanja apa hari ini, belanjaan apa yang kemudian habis di kulkas, itu kemudian bisa disetting dengan adanya teknologi. Teknologi AI terutama ya. Di dunia telemedicine atau di dunia kesehatan juga sudah dikenalkan. Bagaimana kemudian mesin itu mengetahui kondisi tubuh seseorang. Yang kemudian ini pastinya membutuhkan data yang tidaklah kecil. Bagaimana kemudian dari dunia pertanian juga seperti itu. Traktor berjalan tanpa dikemudikan oleh manusia. Pembayaran, nah di sini ada accounting code yang akan kita bahas juga di sini. Bagaimana kemudian data penjualan, data persediaan itu real time dan bisa langsung diakses. Bahkan bis pun dalam dunia transportasi juga dikemudikan tanpa awak. Kalau sekarang ini kita udah kenal ya mobil, smart mobil atau mobil cerdas sekarang ini bisa berjalan tanpa kemudi. Kita tinggal setting aja mau tujuan kemana, dia bisa jalan sendiri tanpa kemudian dilakukan driver. Oke. Nah, itu tadi kalau di Jepang. Nah, bagaimana kalau di Indonesia? Mungkin teman-teman bertanya, apakah kemudian juga di Indonesia sudah siap untuk menghadapi society era 5.0 ini? Ya, kita lihat satu video lagi di sini. Ini semua video yang saya sampaikan adalah dari YouTube ya. Dan ini terinspirasi dari UGM. Nah, ini kita lihat bagaimana teknologi di Indonesia sudah mulai masuk juga. Gambaran dari adanya smart home dan smart appliance. Nah ya, dengan yang Jepang tadi, bahwasanya pembayaran pun juga tinggal scan aja. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah siapkah kita menerima bayar dari segala sesuatu? Difficult not to make mistakes in the braking area. So anything can happen. Yeah, thanks very much. So right on cue, we've seen the team communication rapid go to mapping 2. Yang pertama, hukum yang cengeng, bahkan sumber daya alam sebagai contoh. Lalu Bapak pun dan kurang menyadari bahwa semuanya itu bisa dirangkul dari sejarah.
Sudah kabur ah. Saya diperlukan sudah di depan. Sebelum saya tadi jaga identitas bangsa Indonesia sehingga bisa mendampingi pada Pertanyaan yang juga nanti kita bahas, apakah kita juga siap menghadapi teknologi yang berkembang dengan sangat cepat tersebut? Dan kemudian pertanyaan yang muncul kembali adalah bagaimana transformasi teknologi tersebut dalam dunia akuntansi. Apakah kemudian peran akuntansi bisa tergantikan dengan adanya transformasi teknologi? Oke, kita lihat berdasarkan data dahulu. Ya, Business Insider tahun 2018 menyatakan bahwasannya pekerjaan akuntan dan auditor diprediksi akan bisa digantikan oleh robot dalam 20 tahun ke depan. Dan dengan persentase kepastiannya mencapai 94%. Artinya kalau dilihat dari data ini, posisi akuntan jadi terancam dalam 20 tahun ke depan. Kalau kemudian publikasi atau penelitian ini dilaksanakan tahun 2018, artinya prediksi akuntan akan digantikan oleh robot terjadi sekitar tahun 2038. Nah, apakah kemudian ini benar-benar akan terjadi? Ini semua tergantung kepada anak mudanya juga. Apakah kemudian para akuntan muda mau kemudian berubah, ya, mengikuti perubahan dan mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian ada lagi data yang lain menyatakan bahwasannya 90% akuntan di seluruh dunia percaya telah terjadi pergeseran budaya dalam profesi akuntansi yang mengarah ke teknologi. Penelitian ini berdasarkan dari SAGE, yaitu merupakan pemimpin pasar di dunia bisnis cloud atau Cloud Business Management Solution tahun 2019. Dan 58% profesional akuntan diperkirakan akan mengotomatisasi tugas menggunakan solusi AI dalam 3 tahun ke depan. Nah, seperti apakah kemudian AI ini mempengaruhi dunia akuntansi? Nah, sebelum kepada AI, kita kenal dulu yang namanya Big Data. Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume besar data yang dikumpulkan organisasi dari berbagai sumber. Penggunaan analisis Big Data ini dapat membantu mengidentifikasi tren dan korelasi masa depan yang mungkin terlewatkan. Dengan adanya analisis kumpulan data yang sangat besar, seorang akuntan dapat menganalisis tingkat risiko untuk memprediksi konsekuensi di masa depan pada keuangan organisasi dan membuat rencana secara instan. Nah, inilah yang kemudian bisa kita lihat ya. Pada paragraf pertama menggambarkan bagaimana tantangan adanya big data. Dan yang kedua, pada paragraf kedua menggambarkan bagaimana peluang akuntan untuk bisa tetap dapat bekerja tanpa digantikan oleh robot atau digantikan oleh mesin. Teknologi itu biasanya menggantikan kegiatan atau pekerjaan yang sifatnya repetisi atau pengulangan. Sehingga pekerjaan akuntan atau kemudian di sini adalah analisis, itulah yang merupakan poin kunci untuk bagaimana agar profesi akuntan dapat bertahan. Selanjutnya tentang cloud computing. Bagaimana kemudian adanya cloud atau tempat penyimpanan yang besar itu mempengaruhi proses dalam transformasi akuntansi. Teknologi cloud akan terus mempermudah akses data keuangan dengan perangkat apapun dan kolaborasi real-time antara tim akuntansi, klien, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, jadi dengan adanya cloud computing, data penjualan, data laporan keuangan, itu tidak hanya bisa diakses oleh tim akuntan saja, tapi para manajerial, bahkan klien, itu bisa mengakses dari mana saja, dan tadi bisa dengan menggunakan
media apapun, asalkan terhubung dengan internet. Makanya kemudian dalam teknologi digital atau kemudian di era 4.0 ini, Internet of Things menjadi hal yang utama juga, karena semuanya butuh internet. Sama halnya dengan anak muda sekarang, mereka lebih memilih ketinggalan dompet daripada memilih ketinggalan HP. Dan dimanapun mereka pasti carinya yang ada wifi-nya atau cari yang ada internetnya. Dan paket data menjadi sebuah kebutuhan yang paling pokok untuk mereka. Nah, dengan adanya teknologi yang tinggi tadi, diperlukan yang namanya cyber security. Adalah dengan bagaimana pengamanan data itu menjadi penting. Karena dengan semakin banyaknya data yang dibagikan secara elektronik antara karyawan, para peretas juga meningkatkan permainan mereka. Nah, kalau kemudian kita bicara soal hacker, ya, hacker itu nggak kemudian bisa kita analogi seperti kayak maling. Maling biasanya lebih pintar ya dari pemilik rumahnya. Itu benar adanya. Bahwasannya hacker itu juga mereka belajar tentang teknologi juga. Dan bagaimana cara mainnya mereka itu juga nanti harus juga diikuti dengan bagaimana perlindungan datanya. Makanya kemudian ketika PIN, terus kemudian password itu sering diminta untuk diganti, salah satunya adalah dalam rangka untuk pengamanan data. Nah, dengan berfokus pada keamanan data dan menerapkan sistem persyaratan autentikasi, akan membantu mengurangi eksposur resiko dengan melindungi aset organisasi yang paling berharga. Dan apa itu aset organisasi yang paling berharga? Berkaitan dengan informasi keuangan bisnis. Nah, ini juga yang penting juga untuk para akuntan adalah tentang analisis data. Kenapa analisis data menjadi penting? Karena dengan analisis data dapat membantu mengidentifikasi inefisiensi operasional dan mengelola resiko dengan lebih baik untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, inilah yang kemudian juga menjadi pembeda antara akuntan zaman dahulu dengan akuntan di masa depan. Kalau mungkin akuntan zaman dahulu hanya berfokus kepada tugas manual, misalkan membuat transaksi, posting jurnal, membuat buku besar secara manual. Nah, untuk yang ke depan diperlukan yang namanya adanya analisis data. Dari data keuangan yang ada, bagaimana interpretasinya ke depan, yang kemudian berdampak kepada keputusan dari manajemen. Akuntan juga harus mempertimbangkan bagaimana investasi dalam program pelatihan dan pengalaman langsung dengan berbagai alat. Yang ini biasa digunakan di kantor akuntan seperti SQL, Excel, dan Python. Nah, dalam teknologi juga sering kita dengar yang namanya blockchain. Blockchain dalam dunia akuntansi dikenal sebagai teknologi buku besar yang terdistribusi, meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pencatatan transaksi, memungkinkan pelacakan yang lebih akurat dan mengurangi risiko penipuan serta kesalahan dalam laporan keuangan. Jadi ada tindakan fraud dalam laporan keuangan itu bisa diatasi dengan adanya blockchain. Dengan adanya blockchain dapat membantu mengurangi kebutuhan akan perantara pihak ketiga seperti bank dan auditor. Dan dengan adanya hal tersebut tentu saja menghemat waktu dan uang untuk organisasi. Dan data tahun 2020 menyatakan bahwasannya perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat diproyeksikan akan menghabiskan sekitar $1 miliar untuk teknologi blockchain pada akhir tahun 2022. Ini ada datanya dari statistika tahun 2020. Nah, ini yang terakhir dan juga last but not least ya, adanya otomatisasi dan AI atau kecerdasan buatan. Artificial Intelligence yang dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin manual yang berulang seperti entry data, rekonsiliasi akun, dan pelaporan dengan cepat dan akurat. Nah, lalu apakah dengan adanya AI ini mengancam
adanya peran akuntan. Dan kita coba lihat lagi satu video terakhir. Saat ini hampir kita di dalam kebanyakan kita akan artificial intelligence. Mobil yang mengoperasi dengan mobil terbang yang telah dinyatakan. Muncul dan hasil bahwa bicara atau kondisi ini selanjutnya kita bicara. Artificial intelligence adalah sebuah ancaman bagi akuntan dan auditor. Banyak akuntan berpikir bahwa profesi mereka sedang dalam bahaya dikarenakan adanya artificial intelligence senang menaikkan blockchain. Besar tidak profesi orang sekarang ini dalam pengertian orang itu Indonesia menginformasikan bahwa besarnya atau tidak profesi yang dapat dan tidak melakukan dengan 95%. Nah, datanya justru malah ini udah naik ya, 95%. Dengan adanya otomatisasi seperti kita bilang pasti cukup besar dan konsiderasi dan sebagainya. Akuntan di masa depan dipaksa beradaptasi dengan orang yang masih terjauh yang tidak akan bisa ditinggalkan. Selain itu, akuntan yang modern juga harus memahami dalam beradaptasi berisiko rangkaian pola dari akuntan dimulai yang analisis dan divisualisasikan menjadi sebuah narasi keuangan yang mudah dipahami penggunanya. Artificial intelligence dapat melakukan beberapa tugas yang biasanya dilakukan manusia, seperti mencatat penjualan, pembelian, penyusunan, dan catatan persediaan barang dan dagangan atau inventory. Artificial intelligence dapat menyederhanakan operasi akuntansi sehingga akan menghemat waktu, memangkas biaya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan hasil yang lebih akurat. Namun demikian, artificial intelligence tidak akan menggantikan akuntan. Bahkan pekerjaan akuntan diperkirakan akan 50% hingga tahun 2026 lebih tinggi dari rata-rata. Dengan tugas strategik dan rutin yang dapat dilakukan oleh artificial intelligence, akuntan akan memiliki banyak waktu beribadah lebih banyak temuan strategis dan penting sebagai analisis bisnis, analisis keuangan, analisis proyek, dan sebagainya. Mereka dapat berfokus pada strategi peningkatan proses produksi, pengendalian biaya, dan optimalisasi modal sambil tetap memiliki kendalian informasi yang sensitif. Lalu pekerjaan apa yang bisa dibantu oleh artificial intelligence? Selain membantu dalam pengukuran dan catatan akuntansi, artificial intelligence juga dapat digunakan dan dimanfaatkan pada bidang auditing atau analisis keuangan. Di sini saya bisa menyebutkan beberapa contoh di antaranya. Pencegahan dan deteksi penipuan adalah salah satu hal yang di mana aplikasi artificial intelligence dapat membantu. Meski tidak dapat menggunakan keuangan berkuasa, tidak menggunakan daftar review untuk mencegah dan mendeteksi penipuan dan kecurangan. Pencegahan pencegahan korupsi dapat mencegah dan memasukkan keuangan orang berkuasa. Tidak salah sesuatu yang lebih terkenal. Sebagainya, karena kompleks sebenarnya besar. Yang datang memberi data yang diperlukan dan menganalisis sehingga dapat diambil kesimpulan yang membutuhkan. Tentu saja, masih banyak diperbaiki pada artificial intelligence dapat juga digunakan untuk membantu pekerjaan. Dalam video artificial intelligence menjadi tantangan bagi profesi atau nanti. Kalian merupakan wawasan tentang inspirasi dari video ini. Yang sebenarnya adalah sesenang dan puas dengan apa yang kalian ketahui saat ini. AI terus berkembang dan belajar dari data yang ada. Siapa tahu, suatu hari nanti AI mampu melakukan hal yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Apakah kalian siap menghadapi kemungkinan itu? Apakah kalian sudah mempersiapkan diri kalian dalam menerapkan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bersaing dengan AI? Jika tidak, maka segera mulai belajar dan berinovasi sebelum terlambat. Nah, tadi adalah gambaran bagaimana transformasi teknologi ya di dunia akuntansi. Masuk kepada keterampilan dan kompetensi yang diperlukan di era digital karena dikatakan, apakah kemudian sudah siap? Ya, di video yang pertama. Lalu di video terakhir disampaikan bahwasannya harusnya udah mulai kita belajar dan berinovasi.
kan? Tapi kemudian belajar apa yang harus kita persiapkan? Oke, sebelum masuk kepada materi yang kedua, kita ada kuis dulu. Teman-teman boleh scan barcode yang ada di sini atau masuk kepada link yang ada di layar. Ya. Pertanyaan di kuis ini singkat saja nanti. Jadi teman-teman hanya akan ditanya apakah merupakan fakta atau mitos. Kalau fakta berarti kata kuncinya adalah yang memang sudah terjadi, ya. Dan mitos berarti belum tentu terjadi. Itu adalah clue yang paling utama untuk kuis ini. Ini saya batalkan dulu untuk screen-nya. Oke, sudah ada 9 peserta yang masuk. Ada 10 peserta. Silakan bisa di-scan atau diketik quizzes.com dan masukkan kodenya 323639. Ada 26 partisipan. Nanti untuk pemenang kuisnya bisa dapat voucher, ya. Sudah saya siapkan nanti saldo ShopeePay. Untuk yang pertama nanti 50.000, ya. Yang kedua 30.000 dan yang ketiga nanti 20.000. Lumayan bisa untuk jajan cilok, ya. Nanti langsung bisa ditransfer ke saldo ShopeePay atau GoPay kalau misalkan nggak punya, atau boleh nanti kirim rekening aja. Sudah ada 50 partisipan yang masuk. Ini batasnya ada 100 partisipan. Kalau di sini di Zoom berapa ini pesertanya? Ini saya tampilkan layar untuk kuisnya, ya. Oke. Oke, baik. Ada masih bertambah ya partisipannya. Oke, ada 72 partisipan. Tuh, teman-teman bisa masuk quiznya ya. Udah selesai. Dan tunggu ya, masih bergerak.
Apabila yang memiliki kendala mungkin boleh di chat, ditulis di kolom chat. Tinggal 2 lagi, kita mulai. Adakah yang masih bisa bergabung? Karena maksimal partisipannya adalah 100. Ya, 1 lagi. Baik, 100 partisipan sudah masuk, udah pada siap semua. Kita mulai kuisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bisa masuk ternyata. Oke, kita mulai dulu ya untuk kuisnya. Saya start dari sini. Benar 1. Yang cepat dan terakhir. sampai dan sampai 3 sedang saling ketat. Kailah masuk. Oke, Kailah terbelasik dan terkait.
Amat khusus ibu-ibu Ya, ada pesan yang pertama. Terkait ini dengan sedikit.
Ada suatu partisipan ya. Kak Rizky dan Kak Yeser. Jadi yang proses aku cek semua. Oh ini masih ada pergeseran. Partisipan, Masya Allah. Nah, banyak teman-teman sekarang yang sudah ya. Oh, nampak belum selesai karena masih ada yang Oke, sambil nunggu kuisnya berdoa, saya lanjutkan dulu aja materinya ya. Saya Kak Rizky dan Kak Yeser ini digeser ke belakang. Ya, untuk kuisnya kita lanjutkan lagi nanti. Kita kembali kepada materi dulu. Nanti akan saya bagikan kalau kuisnya semuanya sudah selesai. Ini posnya masih terus bergeser karena ada beberapa partisipan yang baru masuk juga. Saya kira di awal terbatas untuk 100 peserta aja. Ternyata ini ada masuk ke 163 peserta. Artinya hampir seluruh peserta ikut kuis juga. Lanjut materi. Oke, baik. Kita lanjut ke materi dulu ya. Oke, baik. Jadi perlu dijawab nggak nih kuisnya yang tadi? Kita secara singkat aja, karena masih ada yang mengerjakan ya. Jadi untuk jawabannya kita skip dulu aja untuk pembahasan kuisnya. Kita masuk ke materi yang kedua dulu ya, tentang keterampilan yang dibutuhkan di era digital, terutama untuk profesi akuntan. Yang pertama tentu saja keterampilan teknologi. Karena teknologi itu sendiri ternyata berasal dari bahasa Yunani, ya, teknik dan logi ya. Logi. Artinya teknik itu keterampilan dan logi itu kalau di bahasa Yunani ternyata atau logos itu ternyata adalah ilmu. Jadi ilmu keterampilan sebenarnya. Sehingga kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak akuntansi terutamanya ya. Karena dalam proses adanya AI pastinya menggunakan yang namanya software khusus ya untuk penggunaan akuntansi, sehingga penggunaan teman-teman bagaimana bisa mengoperasikan sebuah perangkat lunak itu yang kemudian dibutuhkan keterampilan. Nah, yang kedua adalah keterampilan berkaitan soal analitis, strategis, dan problem solving. Nah, jadi kalau tadi dikatakan bahwasannya adanya analisis data, sehingga keterampilan analisis inilah yang kemudian ditekankan. Kalau di dunia perguruan tinggi, bagaimana kemudian mahasiswa mengikuti KKNI yang ke-6 harus bisa kemudian
menganalisis setidaknya minimumnya, yang itu kalau dalam langsung mungkin yang C3 ya, C3 atau C4, bagaimana bisa menganalisis, menginterpretasikan sebuah laporan, lalu bagaimana agar laporan keuangan yang ada, agar data keuangan yang ada itu bisa difungsikan untuk pengambilan keputusan ke depan, yang tentu saja bermanfaat untuk pengembangan dari usaha. Dan yang ketiga, berkaitan dengan keterampilan interpersonal. Jangan kemudian kita beranggapan bahwasannya akuntan hanya duduk di meja saja dan kemudian dia hanya berkutat dengan angka dan laporan saja. Tapi kemudian dia harus sekarang ini perlu yang namanya kolaborasi dengan berbagai pihak. Sehingga kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan dalam hal berinteraksi dengan orang lain itu juga dibutuhkan ya di era yang sekarang. Karena misalkan contohnya sekarang konsultan keuangan. Ya, konsultan setelah kemudian ada laporan keuangan, terus what next? Apakah kemudian pekerjaan berhenti di situ? Tentu saja sekarang tidak sampai di situ saja. Apalagi ketika kita lihat soal masa depan, maka pekerjaan itu kemudian berkembang. Kalau ditanya what skill, apa aja skill yang kemudian dibutuhkan dari yang ketiga poin tadi, maka yang pertama ada leadership. Ya, kemampuan dalam hal kepemimpinan itu juga ternyata dibutuhkan oleh seorang akuntan. Lalu data analitik, analisis data. Tadi yang kemudian berkaitan soal keputusan, lalu kemudian kebijakan strategis bagaimana bisa membuat sebuah keputusan yang kemudian itu mengarah kepada perencanaan yang strategis. Perlu juga dibekali dengan keterampilan cloud computing, ya, kemudian tentang blockchain, basic coding, ya, pengetahuan berkaitan dengan teknologi itu juga perlu diketahui oleh para akuntan. Karena akuntan tadi, ketika misalkan kita tidak mengikuti adanya perubahan teknologi, sedangkan teknologi itu berkembang dengan cepat. Nah, ketika kita kemudian tidak ingin menggunakan teknologi, maka kita sendirilah yang akan kemudian terlindas. Nah, seperti itu. Sehingga mau tidak mau, sebagai manusia, ya kita juga jangan sampai tergantikan oleh robot. Dan seperti itu. Jadi mau tidak mau, yang bisa kita lakukan adalah dengan menambah pengetahuan, dengan meningkatkan skill. Tanpa kemudian kita mengabaikan tentang kompetensi dasar dari akuntansi sendiri. Contohnya misalkan PSAK. Karena kita sekarang sudah global, jadi disebutkan di sini adalah IFRS, International Finance Report Statement, atau standar akuntansi seperti apa. Ya gitu. Lalu berkaitan dengan cyber security dan juga komunikasi. Ini ada beberapa hal untuk yang bisa diasah oleh para akuntan. Nah, lalu bagaimana dengan masa depan akuntansi dan peran anak muda yang materi yang terakhir? Karena waktunya tinggal sedikit ya. Ke depan, ya, future of accounting. Untuk yang pertama, data akuntansi nantinya akan berbasis cloud. Ya, tadi cloud computing, sehingga itu perlu diketahui oleh para akuntan. Kemudian yang kedua, akuntansi mendapat pengaruh kekuatan penggunaan big data. Yang ketiga, akuntansi akan mengintegrasikan informasi keuangan non-tradisional dalam sistem modern. Jadi bukannya kemudian menghilang, jadi tetap akan ada transaksi, tetap akan ada buku besar, tetap akan ada laporan keuangan, namun kemudian itu tersistem dalam sebuah teknologi. Dan yang keempat, pekerjaan akuntansi bersifat efisien dan mobile. Ya, artinya tidak harus kemudian dia bekerja di satu tempat, di sebuah meja, di ruangan tertentu, tapi pekerjaan akuntan ke depan itu akan lebih banyak berinteraksi dengan orang lain. Ya, karena tadi arahnya sudah kita butuh kolaborasi, kita kemudian arahnya adalah konsultan, ya, sehingga
analisis data, hingga kepada keputusan dan proyeksi atau kemudian prediksi ke depan seperti apa, saran dan juga rekomendasi itulah yang kemudian sangat dibutuhkan oleh para akuntan. Dan tentu saja dengan adanya cloud, big data, AI, merubah peran akuntansi secara radikal. Nah, kalau ini adalah yang paling umum ya, dan sekarang ini juga dipelajari, ada bidang dalam akuntansi itu adalah akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, ya audit, kemudian sistem informasi akuntansi, dan pajak. Ini adalah bidang akuntansi yang paling umum yang sekarang banyak digunakan di kampus-kampus juga. Nah, lalu kemudian untuk masa depan seperti apa? Kalau di dalam mata kuliah yang sekarang diajarkan, berkaitan ada yang namanya SIM, ada SIA, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi Manajemen, ada tentang audit, lalu bagaimana tentang audit sistem informasi, dipelajari juga tentang bagaimana pengantar akuntansi, sistem pengendalian manajemen, perpajakan, terus kemudian akuntansi manajemen, dan lain sebagainya. Tapi di masa depan, nah, pengetahuan tentang Internet of Things, Big Data, lalu penggunaan alat analisis data, ya, seperti SPSS, kemudian cloud computing, kemudian pengetahuan tentang AI, bagaimana tentang blockchain, database, dan bahasa pemrograman sederhana, itu yang di masa depan juga dibutuhkan oleh para akuntan. Karena mengingat mereka juga akan berinteraksi dengan alat teknologi. Kalau misalkan kita kembali kepada revolusi industri yang 4.0 tadi, mungkin kita dihadapkan pada adanya perubahan yang besar. Tapi ketika teknologi yang canggih tidak dibarengi dengan SDM yang siap, ya, maka banyak kemudian akan terjadi boost inefisiensi. Artinya penggunaan teknologi yang canggih, tapi tidak dibarengi dengan SDM yang mumpuni, itu malah justru menjadi bumerang untuk perusahaan. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan peran anak muda? Nah, atau apa yang kemudian bisa dilakukan oleh para akuntan muda sekarang? Yang pertama adalah berkaitan soal awareness, ya, kesadaran bahwasannya sekarang ini kita tidak hidup di dunia yang diam saja, tapi dunia ini bergerak dan terus berkembang. Kalau tadi revolusi industri waktunya nggak panjang, Bu. Revolusi yang pertama aja di abad ke-18. Kita sekarang di abad ke-22. Artinya 4 abad berubah, hampir setiap abad terjadi yang namanya revolusi industri. Kita juga dihadapkan pada yang namanya Society 5.0 tadi, yang dimana semuanya smart people, ya, bagaimana supaya manusia-manusia itu bisa benar-benar menggunakan teknologi yang canggih, dan teknologi itu membantu gitu, sehingga juga peran anak muda di perusahaan juga bisa adopsi teknologi tersebut. Nah, tentu saja untuk meningkatkan awareness dan juga keterampilan tadi perlu dilakukan namanya pendidikan atau pelatihan. Ini yang kedua. Mengikuti seminar seperti yang sekarang ini itu adalah hal yang bagus yang juga bisa dilakukan oleh para akuntan muda atau anak-anak muda sekarang. Menambah wawasan, menambah pengalaman, ya, untuk mengasah keterampilan yang ada, itu yang sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian melahirkan inovasi-inovasi yang baru sehingga terjadi yang namanya transformasi layanan, terutama untuk yang di bidang akuntansi. Nah, menurut World Economic Forum tahun 2018, ya, pekerjaan akuntan bergeser ke hal-hal yang melekat dengan pertimbangan dan kebijakan. Nah, tadi dari adanya analisis data, dari adanya AI tadi, mungkin yang soal teknis sudah akan dibantu oleh mesin tadi. Maka akuntan sebagai manusia yang kita dibekali oleh otak, kita dibekali oleh akal, kita dibekali oleh perasaan juga, ya, yang kemudian tidak dimiliki oleh robot, meskipun kecerdasan buatan
ya yang kemudian dimasukkan di robot itu mungkin bisa mengalahkan kecerdasan manusia, tapi tetap ada potensi dari Tuhan yang diberikan kepada manusia yang tidak bisa itu digantikan oleh robot. Dan profesi akuntan itu harus terus meningkatkan keahliannya. Karena apa? Karena kebutuhan juga meningkat sejalan dengan pertumbuhan dan persaingan bisnis global. Sesuai juga dengan apa yang dikatakan Barclays. Ini adalah perbankan di London tahun 2018 bahwasannya jobs are changing but not disappearing. Seperti halnya tadi pekerjaan akuntan itu berubah, betul. Tapi tidak sepenuhnya akan menghilang. Jadi tidak akan kemudian tergantikan. Hanya saja peran akuntansi tadi bergeser. Dari yang kemudian awalnya teknis saja, sekarang lebih kepada peran judgment atau yang berupa pertimbangan-pertimbangan dari interpretasi dari analisis data dan juga yang sifatnya strategik sehingga membantu dalam manajemen. Demikian Kak Nurul yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.